warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, senang sekali Waalaikumsalam bertemu dengan kalian. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Senang sekali pagi ini bertemu dengan kalian di pembelajaran PPKN secara daring. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya. Tak lupa mari kita selalu bersyukur kepada Allah, kepada keyakinan kita atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini diberikan kelancaran ya. Ibu mohon salah satu dari kalian, ketua kelasnya tadi Mas Hendra, dipimpin doa terlebih dahulu. Dipersilakan monggo Mas Hendra. Baik Bu, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita membacakan doa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu ucapkan pada Mas Hendra yang telah memimpin doa. Semoga pelajaran kita hari ini lancar ya. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, ini masih dalam masa pandemi, maka sesuai anjuran pemerintah kita harus selalu mematuhi 5M ya, dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak, karena ini pandemi, maka pembelajaran kita menggunakan metode online learning. Kalian belajar dari rumah masing-masing dan bergabung di Google Meet ini sesuai dengan link yang sudah Ibu berikan lewat forum grup WhatsApp ya. Di situ sudah, alhamdulillah kalian sudah bisa bergabung semua. Nah, sebelum kita mulai, Bu Guru mohon agar nanti semua video dinyalakan ya, agar Bu Guru tahu kalian semua, karena sudah lama kita tidak ketemu hanya lewat WA saja. Nah, untuk itu sebelumnya Bu Guru akan mengabsen satu-satu ya, biar Guru tidak lupa. Nanti yang disebut namanya menjawab dengan suara yang jelas ya. Baik, Ibu absen. Mas Asmawi Suhastra. Ada ya? Mbak Vina Tarisa hadir. Mas Iwayan Ardianta. Ada. Mbak Romindo Natalia Siburian. Hadir, Bu. Ya. Mas Putu Eka Watiansyah Putra. Hadir. Mas Syahrial. Hadir. Ada. Mas Hendra Rusmana. Ada. Manto. Hadir. Hadir. Mbak Tiana ya. Ada. Hadir, Bu. Mas Abdul Muzaki. Ada. Hadir, Bu. Ya, Mas Ari Kuni. Mbak Ari Kuni ada Hadir, yang Bu. belum Bu Guru absen pagi hari ini? Saya, Bu. Oh ya, maaf terpalan ya, ada satu. Iya, Mas Yoga Ardian belum di Guru absen. Hadir kan? Mas Yoga Ardian? Alhamdulillah sehat ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik anak-anak yang Ibu sayang dan Ibu banggakan, biar tidak ngantuk, mari kita bernyanyi dulu ya. Salah satu lagu nasional yang tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya, sudah dari SD sering menyanyi agar kita semangat dalam pembelajaran pagi hari ini. Nah, nanti yang lain ikut menyanyi ya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Oke, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo dipersilahkan bersama-sama. Garuda Pancasila. Saya berkorban untukmu. Pancasila negara pribadi
Ayo, Ayo ayo, maju, maju. ayo. Ayo maju, maju. Terima Yeay. kasih anak-anak, suaranya bagus semua. Dengan lagu ini semoga kita selalu ingat bahwa kita harus selalu berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Baik, anak-anak, hari ini kita adalah pembelajaran yang kelima ya. Kita belajar tentang masih materi yang sama dengan kemarin tentang norma dan keadilan ya. Kalian sudah dapat buku paket, bisa dibuka halaman 33. Tentunya tadi sudah sebelum kita meet di sini guru sudah memberikan arahan agar kalian literasi terlebih dahulu pelajaran yang akan kita bahas. Apakah ada yang tahu apa pelajaran yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari di norma dan keadilan? Ayo silahkan yang masih ingat pelajaran yang kemarin. Mungkin Mbak Romindo, masih ingatkah? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Menyangkut norma dan keadilan. pengertian norma ya, Bu? Iya, tentang pengertian norma juga. Betul, bagus sekali. 100. Mungkin yang lain kita belajar tentang apa lagi? Ya, Bu. Macam-macam norma. Macam-macam norma, gitu juga. Yang lain lagi? Arti penting norma, Bu. Oke, arti penting norma. Jadi kemarin kita sudah belajar banyak ya tentang norma dan keadilan, tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian simak ya sebelum Bu Guru masuk ke materi inti. Bu Guru coba akan bertanya pada kalian dulu. Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan norma? Coba salah satu yang bisa memberikan penjelasan sama Saya, Bu. ya Saya. Mbak Ari Kurniati coba. Norma adalah petunjuk seperangkat kaidah untuk berperilaku masyarakat, Bu. Iya, betul sekali ya. Tapi kurang tepat ya. Jadi norma di sini adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Kemudian guru punya soal lagi yang kedua. Sebutkan macam-macam norma. Coba adakah yang tahu? Saya, Iya, Mbak Bu. Romindo silahkan. Norma agama, Saya, Bu. norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Benar tak, Bu? Iya, ada 4 macam norma. Betul sekali. 100 buat Mbak Romindo lagi ya. Jadi ada 4 macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, tujuan kita belajar hari ini adalah mengharapkan setelah kalian belajar, kalian akan menampilkan pentingnya rasa bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Kemudian menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui norma dengan baik. Dapat mendeskripsikan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar pula. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mencontohkan macam-macam perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menganalisis perilaku sesuai norma dan dapat melaksanakan perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Paham ya anak-anak sampai di sini? Paham, Bu. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tayangkan materi PPT berikut ya. Nanti kalian simak, tunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Udah Sudah Ibu, kelihatan, anak-anak? sudah kelihatan.
Sudah. Sudah, Bu. Ini PPT yang sudah Ibu Guru buat kemarin sudah juga kita pakai pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi untuk yang awal-awal tentang macam-macam norma itu akan Ibu Guru ulang aja sedikit ya. Jadi yang kita pelajari hari ini tentang perilaku norma. Coba bentar. Oh, nggak bisa berubah ya? Aduh. Bentar ya. Nggak bisa ke bawah, Pak. Mana. Aduh. Jadi ini PPT yang sudah Ibu Guru buat, intinya tentang norma. Ini masih mungkin sinyal dari Ibu Guru ya. Jadi kita buka di buku aja ya. Yang C itu masih tentang perilaku norma. Jadi norma Ibu Guru kembali mengingatkan bahwa norma itu ada 4 dan kita harus selalu mempunyai perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, di sini ya. Bentar. Kenapa enggak bisa? Oke. Ya, ini kita lewati saja karena kita sudah mempelajarinya kemarin. Kita langsung belajar yang tentang perilaku sesuai norma. Nah, norma yang berlaku di masyarakat itu kan tadi norma ada 4 ya. Norma agama adalah norma aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan. Nah, apakah kalian tahu contoh-contoh norma agama? Coba, adakah yang tahu? Contoh perilaku yang sesuai dengan norma? Saya Norma Bu, agama. saya Ya. Bu, menjalankan perintahnya dan mematuhi, salah ya Bu, Saya, Bu. menjalankan perintahnya dan menghindari larangannya Bu. Iya, kita harus selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi norma agama itu adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Nah, terima kasih tadi yang sudah membantu Bu Guru menjawab ya. Kemudian kita langsung masuk ke norma yang kedua, ada norma kesusilaan. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh tentang norma kesusilaan. Saya Bu. Bu. Siapa? Saya Bu. Iya, Mbak Tiniana dia, coba. Norma kesusilaan contohnya menghormati orang yang lebih tua, Bu. Ya, contohnya menghormati orang yang lebih tua. Bagus sekali Mbak Tiniana dia ya. Jadi Permisi, norma Bu. kesusilaan. Iya ya. Kenapa? Izin keluar, saya sepi, Bu. Monggo Boleh, Bu. dipersilahkan Mas Syarial, tapi jangan sampai ke kantin dulu ya, karena ini belum istirahat. Kalau ke kamar mandi ya tetap ke kamar mandi, karena kita sedang belajar norma kesusilaan itu contohnya juga kita tidak boleh berbohong. Oke, dipersilahkan Mas Syarial. Iya, makasih, Daripada Bu. pipis di sini ya. Baik, norma kesusilaan itu anak-anak tadi contohnya selalu itu kita menghormati orang yang lebih tua. Jadi norma kesusilaan itu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati manusia. Jadi karena berhubungan dengan suara hati manusia, maka kalau menurut hati kita itu tidak bagus, maka otomatis itu melanggar norma kesusilaan. Paham ya? Ini baru 2 norma, anak-anak paham? Mungkin sebelum Bu Guru lanjutkan, ada yang mau bertanya? Paham, Ibu. Oke, paham. Lanjut kita ke norma yang selanjutnya, itu norma
kesopanan. Baik, norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Coba, adakah yang bisa memberikan contoh? Yang dari tadi diem aja, coba Mbak Tina Tarisha. Sudah sarapan belum Mbak Tina? Sudah Saya ya? Ya, Bu. Saya, Karena Bu. kalau sarapan itu mau penting, kasih jadi contoh. setiap pagi kita memang harus sarapan biar enggak ngantuk. Semangat Mbak Tina. Mbak Tina ya. Nah, coba berikan contoh tentang norma kesopanan Mbak Tina. Apa ya, Bu ya? Kalau Iya. mau pergi sekolah salaman dulu sama ibu sama bapak. Iya, bagus sekali. Memang kita harus hormat kepada orang tua. Kalau mau pergi kemana-mana harus salaman. Bagi mas-mas yang ada di sini, kalau pergi-pergi jangan lupa minta izin ya. Apalagi kalau anak SMP itu kan sudah mengerti lawan jenis, jadi harus minta izin. Jangan sampai orang tuanya tidak tahu kemana kalian pergi bermain. Jadi itu sedikit ulasan Bu Guru tentang norma kesopanan. Lanjut kita ke norma yang terakhir, itu ada norma apa ayo? Norma hukum, Norma Bu. hukum. Hukum. Ya, norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Coba salah satu, adakah yang tahu contoh mentaati norma hukum? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Mas Asnawi, coba. Memakai helm pada saat berkendara sepeda motor, Bu. Iya, memakai helm salah satu bentuk kita mematuhi norma hukum ya. Karena kita itu adalah negara hukum. Jadi sifatnya hukum itu memang mengikat, memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum itu harus ditaati oleh masyarakat. Tapi kalau anak SMP sudah bolehkah naik sepeda motor, Mas Asnawi? Kalau naik aja boleh, Bu. Tapi kalau untuk membawanya ke jalan raya nggak boleh, Bu. Iya, kalau naik boleh, tapi kalau di bawah juga enggak kuat kayaknya. Bu Guru aja yang sudah punya KTP, punya SIM juga enggak pernah bawa motor, ya. Jadi memang untuk mentaati hukum kita juga harus punya syarat-syarat yang kita tidak boleh melanggarnya. Kalau naik sepeda motor ya syaratnya harus wajib mempunyai SIM. Syarat mempunyai SIM harus punya KTP. Syarat punya KTP yaitu tadi harus berusia 17 tahun. Kalau usia SMP kan belum 17 tahun. Jadi belum boleh ya. Tapi kalau membonceng bapak ibunya ya wajib memakai helm. Itu norma hukum. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim itu dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Karena norma hukum itu mengatur kehidupan yang lain seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran. Larangan melakukan korupsi, merusak hutan, wajib memelihara hutan, terus wajib membayar pajak juga. Ya. Apakah kalian tahu pernah ikut orang tua kalian di mana kalau kita membayar pajak? Tahu enggak? Saya, Bu, di kantor Samsat, Bu. Oh, di kantor Samsat. Kalau di kantor Samsat berarti membayar pajak apa, Mbak Tini? Kemarin nemenin Bapak bayar pajak motor, Bu. Oh, begitu. Pajak motor, juga pajak mobil ya. Jadi karena kita punya motor, punya mobil, maka kita harus wajib membayar pajak. Itu salah satu ketaatan kita dalam mentaati norma hukum. Begitu ya. Jadi sekilas lagi Bu Guru ulang bahwa
kita sebagai warga negara yang baik wajib mentaati aturan yang sudah pemerintah lakukan. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya dulu sebelum Bu Guru lanjut? Tidak ada. Kalau tidak ada, oke, kita masuk ke yang perilaku yang sesuai dengan norma. Jadi perilaku yang sesuai dengan norma mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Nah, ini contoh-contohnya. Perilaku sesuai norma yang ada di lingkungan sekolah. Coba bisa kalian baca salah satunya, mematuhi tata tertib sekolah. Kalau kita ke sekolah, tentunya tata tertib di sekolah harus memakai seragam. Hari ini kalian pakai seragam komplit, anak-anak. Saya enggak pakai dasi, Bu. Aduh, ada yang enggak pakai dasi. Tadi pada waktu masuk, oh bukan ya, ini daring, maaf. Jadi untuk pada waktu nanti kalau kita sudah PTM, pertemuan tatap muka, ya kita wajib memakai seragam yang komplit. Karena itu termasuk mentaati aturan yang ada di sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, mendengarkan dan mematuhi. Nah, itu contoh-contoh perilaku yang sesuai norma yang ada di lingkungan sekolah. Paham ya? Nanti bisa kalian pelajari, bisa kalian mencari referensi lain, bisa tanya Mbah Google di YouTube, bisa atau mencari buku-buku yang sesuai dengan yang kita pelajari. Kemudian ada norma perilaku yang sesuai norma yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan rumah. Salah satunya menghormati orang tua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, mentaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Baik, untuk perilaku sesuai norma yang ada di lingkungan sekolah, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, maka Bu Guru lanjut ke perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Oke, ini contohnya itu kalau kita di lingkungan masyarakat, kalau ada kerja bakti, ya tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus ikut ya. Walaupun kalian masih usia SMP, kan bisa bantu-bantu macam-macam gitu. Baik anak-anak, untuk perilaku yang sesuai norma di sini, apakah kalian paham? Paham ya? Kalau belum paham, nanti boleh kalian tanya, karena ini daring, kalian boleh tanya di WA grup, boleh tanya atau japri ke Bu Guru, tentunya dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan kelas dengan jelas dan juga dengan bahasa yang sopan. Oke, baik anak-anak yang Ibu banggakan, setelah kalian melihat, membaca, memahami materi ajar yang Ibu tampilkan tadi, maka nanti setelah MIT selesai, kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, di sini ada contoh LKPD yang nanti akan Bu Guru share ya. Di sini ada kalian menganalisis norma-norma yang berlaku khususnya tentang perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada petunjuk kerjanya, juga ada gambar-gambar yang harus diamati, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Paham ya? Nanti kalau tidak paham lagi, boleh ditanyakan via WhatsApp. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Semangat. Iya. Semangat. Semangat. Oke. Bu Guru masih punya satu tayangan sebelum berakhir ya. Coba ada sedikit
tayangan tentang pelanggaran. Coba sebentar. Kita share screen. Baik, sambil menunggu video yang akan Bu Guru tayangkan di sini. Oke. Di mana ya? Sudah kelihatan? Gambar keluar. Kelihatan enggak ya gambarnya? Belum, Bu. Cuman musiknya aja, Bu. Belum. Cuman suaranya aja ya. Maaf, mungkin ada kesalahan teknis di sini. Belum kelihatan juga ya? Padahal di guru ada gambarnya. Belum kelihatan, Bu. Tak tahu Kelihatan sama juga. Oke, karena ada kesalahan teknis, maka nanti videonya Bu Guru share lewat WA saja ya, di grup forum. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Sebelumnya mari kita simpulkan apa yang hari ini telah kita pelajari. Mungkin ada salah satu dari kalian yang ingin menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Mungkin Pak Eka, kita sudah belajar tentang apa, Mas Eka? Belajar tentang contoh-contoh norma di masyarakat, Bu, di sekolah juga. Iya, terima kasih. Kita hari ini sudah belajar tentang macam-macam norma, contoh-contoh norma, tentang perilaku sesuai norma, tentang pelanggaran norma. Nah, jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung di grup WA kelas yang sudah ada. Paham ya anak-anak? Paham? Oke, kalau sudah paham, jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu Guru share. Nanti dalam pengerjaan tugas ada penilaiannya ya, karena ini daring. Akan Bu Guru kirim linknya lewat grup WhatsApp, nanti kalian kerjakan di situ. Terus penilaiannya, rubriknya juga sudah ada, ketepatan mengirim, terus jawaban kalian salah atau benar, nanti semuanya akan Bu Guru nilai. Paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan dipimpin doa. Salah satu ketua kelasnya tadi Mas Hendra, mohon dipimpin doa kembali. Baik, Bu. Ya. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Hendra sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadikan manfaat ilmu bagi kita semua. Bu Guru mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ada hal-hal yang kurang jelas bagi kalian ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kalian persiapkan materi selanjutnya ya. Di buku sudah ada. Kalian pelajari, tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.